Memberi nama panggilan yang baik. Terkadang para orang tua atau keluarga tidak sadar telah memberikan nama panggilan yang kurang baik bagi anaknya. Mungkin memang hanya sebagai guyonan saja, tetapi sebaiknya hal ini dihindari. Agama Islam mengajarkan untuk memberi nama panggilan yang baik pada anak. Pemberian nama merupakan doa untuk si kecil. Dengan nama panggilan yang baik, doa yang diberikan pun akan baik pula. Selain itu, memberi nama panggilan yang baik juga menjadi bentuk penghormatan orang tua pada anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka, karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, membacakan kisah Nabi sebagai suri tauladan. Ada beragam kisah Nabi, Rasul maupun sahabatnya yang bisa orang tua ceritakan pada anak-anak. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan memberi contoh atau suri tauladan yang baik bagi si kecil. Membacakan kisah-kisah penuh ajaran kebaikan ini juga dapat membentuk buah hati menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, anak pun akan menerapkan nilai-nilai baik sesuai syariat Islam dalam kehidupannya. Yang kedelapan, membiasakan untuk ucapan salam. Mengajarkan anak untuk mengucap salam menjadi salah satu cara mendidik dalam agama Islam yang perlu orang tua perhatikan. Salam merupakan bentuk doa kepada orang lain. Kata Assalamualaikum yang biasa diucapkan sebagai salam ini memiliki arti semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan, dan nestapa. Biasakanlah untuk mengucapkan salam saat bertemu dan bertamu pada orang lain. Memberikan salam ini juga sebagai bentuk sopan santun. Selain mengucap salam, ajarkanlah si kecil untuk menjawab salam. Hal ini karena menjawab salam adalah kewajiban dalam kata Waalaikumsalam. Jawaban salam juga berarti mendoakan karena berarti dan semoga keselamatan terlimpah juga kepadamu atau membiasakan hidup sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana dalam kehidupan merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan untuk memimpin umat muslim, tetapi beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika lapar, beliau pun lebih memilih untuk menahannya, bukan meminta dilayani. Ajarkan anak-anak bersikap sederhana seperti Rasulullah ketika memiliki kekuasaan atau keistimewaan di mata orang lain, dengan tidak memanfaatkan kekuasaan atau keistimewaan untuk melakukan hal-hal yang buruk dan zalim. Selain itu, Mama dan Papa dapat mengajarkan untuk hidup sederhana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak perlu dengan kain panjang terjuntai yang menampakkan kesombongan. Ke-10, memerhatikan pergaulan si kecil. Penting bagi orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Pastikan si kecil berada pada lingkungan pertemanan yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Apabila anak-anak berteman dengan orang yang baik, maka hubungan pertemanan dan perilakunya pun akan ikut baik pula. Yang ke-11, mempererat hubungan mama dan buah hati.
Seorang mama ataupun ibu merupakan orang yang perlu dimuliakan oleh anak-anaknya. Hal ini karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi diperlukan jalinan atau hubungan baik antara mama dan anaknya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempererat hubungan mama atau ibu dan si kecil. Misalnya dengan membentuk bonding melalui belajar, bermain, atau beribadah bersama. Selain itu, janganlah pernah berniat memisahkan hubungan ibu dengan buah hatinya. Hal ini dijelaskan oleh Abu Ayyub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Yang ke-12, mengajarkan sedekah dan berbagi pada sesama. Agama Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan baik antara umat manusia dengan memberikan kasih sayang dan saling memberi atau bersedekah. Sedekah merupakan hal wajib untuk dilakukan karena setiap harta yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain di dalamnya. Jadi, perlu dikeluarkan dalam bentuk sedekah pada orang yang tidak mampu. Bersedekah perlu diajarkan oleh orang tua sejak dini agar anak terbiasa melakukannya hingga dewasa. Sedekah atau berbagi pada sesama dapat dilakukan dalam bentuk ilmu, barang, atau uang. Hal yang paling penting dari sedekah yaitu ikhlas. Dengan niat yang ikhlas dan tulus, sedekah pun akan berniat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan juga akan didapatkan. Yang ke-14, memberitahukan perbedaan anak perempuan dengan laki-laki. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, memisahkan kamar mama dan papa dengan anak, terutama jika memiliki adik atau kakak berbeda jenis kelamin. Jelaskan pula beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada anak, sehingga anak mengetahui batasan. Cara ini juga dapat mengajarkan anak untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang ke-15, mendoakan anak dengan tulus. Kekuatan doa orang tua pada anak-anak tidak dapat disepelekan. Maka mendoakan si kecil dengan tulus menjadi hal penting dalam cara mendidik anak sesuai ajaran Islam. Doa juga termasuk dalam bentuk kasih sayang yang dicurahkan kedua orang tua pada anaknya. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah 15 cara mendidik anak secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran maupun ajaran Nabi. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita semua di rumah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.